Salam sejahtera Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis gereja dan juga pengurus gereja dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua melalui ibadah live streaming berupa pengajaran-pengajaran Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan sesi pelajaran kita tentang Allah Esa yang disiarkan melalui link YouTube Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang khusus untuk mengupas pengajaran-pengajaran Alkitab. Karena itu, saya sudah menyiapkan satu tema besar yaitu Allah Esa, dan hari ini adalah sesi yang terakhir. Saya ulangi, hari ini adalah sesi yang terakhir yaitu sesi yang ke-25 dari tema besar yang sudah saya kupas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan mengantar kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan judul Allah yang Kukenal. Karena hari ini di sesi yang terakhir kita akan belajar pengenalan kita kepada Allah, intisarinya Allah itu siapa. Kita dengarkan pujian penyembahan ini.
Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah mendengarkan lagu Allah yang ku kenal. Artinya, sebelum kita menyembah, kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap Engkau melalui penyembahan kami, melalui hati kami yang siap untuk ditaburi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau Allah kami yang penuh dengan hikmat. Dan Engkau juga yang menuntun kami untuk menemukan kebenaran yang penuh hikmat itu. Kami sudah belajar tentang tema Allah Esa 24 sesi. Dan hari ini adalah sesi penutup, sesi yang terakhir. Dan juga menjadi sesi ataupun topik kunci dari seluruh rangkaian tema-tema yang judul-judul yang sudah kami kupas. Buka hati kami, telinga kami, mata kami, supaya apa yang akan kami pelajari pada saat ini membuka pikiran kami, menemukan Allah yang sejati, sehingga kami bisa berada di dalam Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menuntun dan menyertai kami. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti saya katakan bahwa tema besar kita adalah mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Nah, dari tema ini saya sudah kembangkan 25 judul yang khusus mengupas Allah Esa. Nah, selama ini orang-orang umat Kristen umumnya, hamba-hamba Tuhan umumnya menganut Allah Tritunggal, sedangkan saya menganut bahwa Allah itu Esa. Nah, dari Allah Esa inilah saya kembangkan judul-judul sampai ada 25 judul. Berarti kalau Bapak Ibu mengikuti dengan baik 25 sesi, 25 judul, saya yakin Anda akan menemukan banyak kebenaran-kebenaran Alkitab yang mungkin selama ini tertutup, yang selama ini belum Anda ketahui dengan baik. Karena itu topik yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang terakhir dengan judul Bapa adalah satu-satunya Allah Esa. Nah, setelah itu saya akan membuat judul-judul berseri yang lainnya. Karena pengajaran-pengajaran saya itu kupasannya itu cukup dalam, kupasannya itu luas. Maka satu kali kupas belum tentu selesai, maka saya jadikan berseri-berseri. Sehingga kalau Anda benar-benar ingin belajar Alkitab, ingin belajar kebenaran, ini cocok untuk Anda. Terutama para mahasiswa, para hamba-hamba Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita di sesi yang terakhir, sesi yang ke-25. Sesi yang ke-25 ini adalah sesi yang terakhir, sesi penutup. Dan bisa dikatakan sesi kesimpulan dari tema pengajaran Allah Esa. Anda yang awal mengikuti doktrin Tritunggal, jika mengikuti 25 sesi pelajaran ini, saya yakin Anda pasti berubah pikiran. Apakah Anda akan tetap mempertahankan doktrin Allah Tritunggal atau melepaskannya? Kalau menurut Anda bahwa penjelasan saya tidak masuk akal, penjelasan saya tidak alkitabiah, silakan Anda tetap memegang doktrin Tritunggal. Anggap saja ini adalah sebuah pengajaran tentang pengetahuan. Tapi kalau Anda benar-benar diubahkan, menemukan kebenaran bahwa yang benar di dalam Alkitab itu adalah Allah Esa, mari silakan Anda ambil pelajaran ini dan Anda bagikan kepada siapapun yang rindu mendapatkannya. Karena saya percaya bahwa suatu hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, pelajaran ini akan menjadi sebuah yang fenomenal. Banyak orang akan menemukan tentang entitas Allah lewat pelajaran ini. Kita akan kupas sesi yang terakhir. Bapa satu-satunya Allah Esa. Penegasan Tuhan Yesus tentang Allah. Apakah Allah itu ada 3 pribadi atau Tritunggal, ataukah hanya ada satu pribadi yaitu Allah Esa? Ini penegasan Tuhan Yesus. Dan siapakah pribadi Allah itu sesungguhnya disingkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Berarti hari ini kita khusus mengupas, mempertajam di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Karena dari ayat
yang kesimpulan ini, dari seluruh tema ini, kita akan bisa tahu sebenarnya Alkitab menganut konsep Allah itu pribadi jamak atau Allah itu tunggal. Apakah Allah Dwi Tunggal atau Tritunggal, ataukah Allah itu Esa? Di judul yang satu ini yang akan menjadi kunci kesimpulannya. Bapa adalah satu-satunya Allah Esa. Kita akan lihat Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Lalu ayat yang ketiga yang menentukan di sini, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bapak Ibu, perhatikan di sini ya. Saya akan mengupas di ayat yang ketiga lebih tajam. Satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya, berarti bukan dua loh, bukan tiga loh. Dan Allah yang benar, seharusnya Allah itu Esa. Berarti hanya ada satu Allah. Kita lihat. Satu-satunya Allah yang benar, di sini jelas menunjuk kepada Bapa. Karena Yesus saat itu sedang berdoa kepada Bapa. Sehingga Yesus berkata, mengenal engkau, mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Karena saat itu Yesus sedang berdoa kepada Bapa. Dan Bapa ini disebut sebagai Allah Esa. Jadi Yesus sendiri menekankan Bapa itu adalah Allah Esa. Kenapa saya katakan Bapa itu Allah Esa? Karena di sini dikatakan satu-satunya, bukan dua, bukan tiga. Kita lihat Yohanes pasal yang kelima ayat 43-44. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, maka kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Perhatikan di Yohanes pasal 5 ayat 34 sampai pasal 5 ayat 43 sampai 44, Yesus sedang berbicara tentang Bapa. Aku datang dalam nama Bapa. Aku diutus oleh Bapa. Oke? Kemudian Bapa itu adalah Allah Esa. Sama, identik dengan Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Satu-satunya Allah yang benar. Nah dari sini sebenarnya kita sudah bisa menangkap Bapa kita di sorga itu adalah satu-satunya Allah yang Esa. Kesimpulannya itu ada di sana dulu. Aku datang dalam nama Bapakku. Perhatikan kata Bapa. Nama Bapa nanti saya akan kupas. Datang dari Allah Esa. Berarti Bapa itu adalah Allah Esa. Yang namanya Esa, itu satu-satunya. Enggak dua, enggak tiga. Oke. Bapa disebut Allah Esa. Bapa berarti Allah itu bukan Tritunggal. Bahkan Bapak Ibu, kata Tritunggal saja tidak ada di Alkitab. Trinitas tidak ada di Alkitab. Enggak ada. Yang Allah itu, yang ada itu Allah Esa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru selalu ditekankan Allah Esa. Maka doktrin yang saya kupas pada saat ini, yang saya berikan judul mengenal Allah yang Maha Esa, terdiri dari 25 sesi. Saya selalu tekankan Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Saya bukan penganut Allah Dwi Tunggal, Tritunggal, tapi Allah Esa. Bahkan kalau dikatakan Allah tunggal pun, ya tunggal sebenarnya Esa juga ya. Dengan jelas Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah yang benar hanya ada satu. Esa atau tunggal, bukan Tritunggal. Makanya kalau Bapak Ibu penganut Tritunggal, saya tidak tahu kenapa Anda tetap bertahan di konsep itu. Jika Yesus sudah menegaskan bahwa Allah itu hanya ada satu-satunya,
Mengapa masih percaya kepada doktrin tunggal? Masih mempertahankan doktrin Tritunggal? Kenapa? Anda percaya kepada Tuhan Yesus ataukah Anda lebih percaya kepada teolog gereja awal? Karena mereka tidak mengenal dengan baik siapakah sesungguhnya Bapa dan siapa sesungguhnya Yesus itu. Karena tidak mengenal Bapa itu siapa, tidak mengenal Yesus itu siapa, maka terjebak menyembah Dui Tunggal dan juga menyembah Tritunggal. Ada 3 pribadi. Masa nggak mengenal? Kalau mengenal dengan baik siapakah Yesus itu, mengenal dengan baik siapakah Bapa itu, seharusnya tidak akan memunculkan doktrin Tritunggal. Tapi karena tidak mengenal, seakan-akan Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, 3 bahkan lebih ekstrim lagi, 3 pribadi yang terpisah. Kenapa saya katakan terpisah? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, yang dibaptis anak, lalu turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, lalu terdengar suara, inilah anakku yang kukasih kepada aku berkenan. Yang dibaptis Yesus, yang turun seperti merpati Roh Kudus, yang berbicara itu Bapa. Terpisah nggak? Terpisah. Kacau kan kalau doktrin begini? Padahal Allah itu satu kesatuan, nggak mungkin terpisah. Bapak Ibu, kalau betul Allah ada 3 pribadi yang terpisah, hancurlah doktrin Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Berarti Alkitab mengajarkan Allah 3 pribadi yang jamak, berbeda dan terpisah. Nah, kalau Anda mengenal doktrin Tritunggal bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu-satunya dalam kesatuan, 3 dalam kesatuan, berarti kan nggak terpisahkan. Nah, kalau nggak terpisahkan, Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus, harusnya kan begitu. Kita lihat lebih jauh di sini. Jika para hamba Tuhan benar-benar bisa memahami perkataan Tuhan Yesus ini, seharusnya tidak akan percaya dengan doktrin Tritunggal. Karena Yesus katakan, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya, Anda sudah nggak mungkin tafsirkan 2, nggak mungkin tafsirkan 3. Hanya ada 1. Berarti Allah itu tunggal, bukan Tritunggal. Itu dia masalahnya Bapak. Sederhana. Penyebab para hamba Tuhan percaya doktrin Tritunggal karena tidak mengenal siapa Yesus dan Bapa itu sesungguhnya. Itu persoalannya. Kalau Anda tidak kenal Yesus siapa, tidak kenal Bapa itu siapa, sehingga muncul bahwa Yesus tidak sama dengan Bapa. Tapi kalau engkau mengenal dengan baik Yesus dengan Bapa hubungannya apa, maka Anda akan kata Yesus sama dengan Bapa. Apalagi Tuhan Yesus sudah katakan, aku dan Bapa adalah satu. Lihat kembali Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar mengenal engkau. Berarti kalau muncul konsep Dui Tunggal, muncul konsep Tritunggal, nggak mengenal. Karena nggak mengenal, maka muncullah Allah itu seakan jamak. Berarti kalau ingin mengenal Allah yang benar, satu-satunya yang Allah benar, maka kita harus mengenal juga Yesus Kristus. Siapakah dia sesungguhnya? Untuk bisa mengenal Allah yang benar atau Allah Esa, hanya ada satu-satunya dan tidak terjebak pada doktrin Tritunggal adalah kita harus benar-benar mengenal siapa yang kita kenal, siapa Bapa itu sesungguhnya, siapakah Yesus atau Anak itu sesungguhnya. Kalau Anda bisa mengenal Bapa dengan baik, mengenal Yesus dengan baik, Anda akan temukan Allah itu Esa, bukan 2, bukan 3. Siapakah Bapa itu sesungguhnya? Nah, kita kupas ya. Kita kupas. Bapa ini siapa? Anak ini siapa? Supaya dari kupasan tersebut kita baru bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sesungguhnya Allah itu 3 atau Allah itu 1. Di perjanjian lama, bangsa Israel telah menyebut Allah itu sebagai Bapa mereka. Sering. Bapak. Kita lihat dulu ayat-ayatnya. Mazmur 68 ayat yang ke-6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Berarti Allah sudah disebut sebagai Bapa. Kemudian ayat lain, Mazmur 89 ayat 27. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Sama ya, Bapakku, engkau Allahku. Berarti Allah itu adalah Bapa. Lalu ayat lain. Kalau tadi tulisan Daud, nah ini tulisan Nabi Yesaya.
Yesaya 63:16, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kembali Nabi Yesaya menegaskan bahwa Bapa itu, Allah itu adalah Bapa. Kemudian lebih spesifik lagi, Bapa itu adalah penebus. Berarti ketika kita mau mengenal Bapa itu siapa, kita harus mengenal bahwa Bapa itu adalah sang penebus. Menyelesaikan dosa. Oke? Ini akan terbawa sampai ke bawah. Bapa adalah penebus dosa. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhanku, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Masih banyak ayat-ayat lainnya. Di dalam perjanjian lama, Allah itu sudah disebut sebagai Bapa oleh orang-orang Israel. Oke? Allah adalah Bapa. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Ternyata Allah juga disebut Bapa. Kita lihat Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bangsa Israel itu sudah menyebut Allah sang pencipta. Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Bapa. Allah nenek moyang kami. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Dan Yesus tegaskan. Artinya di ayat 42, bangsa Israel, para pemimpin agama itu tidak mengenal siapakah Allah itu sesungguhnya. Karena kalau mereka mengenal Allah, seharusnya mereka terima Yesus. Karena Yesus datang itu dari Allah. Oke? Karena tidak mengenal Allah, maka mereka menolak Yesus. Kalau mereka sebenarnya mengenal Allah, berarti mereka akan menerima Yesus. Percaya Yesus itu diutus oleh Bapa. Nah sama juga, ketika engkau tidak mengenal siapa Bapa sesungguhnya, engkau tidak akan bisa mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Dan engkau terjebaklah yang namanya doktrin Tritunggal itu. Ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Jadi Yesus juga tegaskan. Bangsa Israel sudah lama menyebut Allah adalah Bapa mereka. Allah adalah Bapa mereka. Dalam perjanjian lama, Allah Bapa inilah yang melakukan penciptaan alam semesta dan segala sesuatunya. Kita lihat dulu, Bapa adalah sang pencipta. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi yang melakukan penciptaan itu Allah. Okay? Dan Allah itu disebut dengan Bapa. Berarti Bapa fungsinya adalah pencipta. Saya sering jelaskan, Bapa itu sang pencipta. Berarti fungsi Bapa dalam menciptakan segala sesuatu. Tapi Bapa tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena untuk menyelamatkan manusia harus mengambil peran lain. Karena dalam penebusan dosa dibutuhkan darah. Tapi tadi kita sudah baca ayat di Yesaya. Bapa itu penebus. Berarti Allah itu penebus. Tapi dalam penebusan dosa tidak bisa hadir karena dalam wujud yang asli yaitu roh. Karena roh tidak punya darah. Sedangkan penebusan dosa menggunakan darah. Maka nanti kita akan belajar tentang anak yang sebagai penebus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Itu sangat jelas ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah Bapa dan Allah itu adalah Sang Pencipta. Jika kita urutkan pelan-pelan ayat 1 sampai ayat 3, Allah Bapa adalah Sang Pencipta. Nah, ketika dia melakukan penciptaan, dia menggunakan kekuatan firman-Nya. Maka tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi seakan-akan ada dua pribadi. Allah dan firman. Nah, di dalam proses penciptaan dengan menggunakan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah ini. Berfirmanlah Allah, jadilah itu. Berarti Allah melakukan penciptaan lewat firman. Firman itu apa? Perkataan Allah itu sendiri. Oke, firman itu adalah Allah. Nah, yang perlu Bapak Ibu tangkap di sini adalah firman itu adalah Allah. Oke? Kelihatan jamak dulu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama itu pasti jamak, nggak mungkin tunggal. Sama juga, Yesus dengan Bapa kelihatan itu jamak. Tritunggal kelihatan jamak, sebenarnya itu tidak. Oke, ditunggalkan. Firman itu adalah Allah. Lalu kita pertajam. Firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya firman yang melakukan penciptaan. Allah yang melakukan penciptaan dengan cara kekuatan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah ini. Berfirmanlah ada, jadilah itu. Selama 6 hari selalu diulang-ulangi. Berfirmanlah Allah. Kemudian Yesus Kristus. Kita sudah mengenali Allah, Bapa. Bapa adalah Allah. Allah adalah Bapa. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita sudah ketemu ya. Dan Bapa inilah yang melakukan penciptaan. Nah, sekarang kita akan mengenal Yesus. Yesus ini sesungguhnya siapa? Salah satu kesulitan yang untuk kita mengenal siapakah jati diri Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah masalah bahasa kiasan. Itu masalahnya. Yang dipakai untuk melukiskan hubungan antara Yesus dengan Bapa. Kalau Anda tidak mengerti bahasa kiasan, maka Anda akan terjebak menganggap Yesus dengan Bapa itu adalah dua orang yang berbeda. Ya, bahasa kiasan. Karena itu Yesus memperkenalkan Bapa itu dengan menggunakan bahasa kiasan. Nah, itu dicatatkan di Yohanes pasal 16 ayat 25. Kita akan lihat dulu perkataan Yesus masalah bahasa kiasan. Kita harus pahami dulu. Yohanes 16 ayat yang ke-25. Kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Dari satu ayat ini 2 kali ditekankan kata kiasan. Kiasan. Berarti selama ini Yesus menyampaikan kebenaran itu lewat perumpamaan-perumpamaan, lewat kiasan dan sebagainya. Kita lihat dulu di Matius pasal 13 ayat 34. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dengan perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Hampir semua pengajaran-pengajaran Yesus selalu perumpamaan-perumpamaan. Nah, yang namanya perumpamaan itu bukan makna sesungguhnya. Anda harus mengerti perumpamaan itu. Sama juga, perumpamaan dengan kiasan juga hampir mirip. Oke, kalau kiasan lebih tepatnya tuh simbol. Kalau perumpamaan itu sebuah cerita fiktif yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk memberikan sebuah pengajaran. Berarti perumpamaan itu bukan fakta sesungguhnya, sebuah cerita fiktif. Tapi cerita fiktif mengandung kebenaran untuk disampaikan. Namun ketika memperkenalkan jati diri Bapa, Tuhan Yesus tidak memakai perumpamaan, tapi memakai kiasan. Nah, kiasan dengan perumpamaan lebih dekat kiasan. Karena kiasan bersifat simbol. Maka Yohanes 16 ayat 25 perhatikan kiasan. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Nah, apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu dengan kiasan, yaitu tentang Bapa. Berarti selama ini Yesus tidak berterus terang menceritakan kepada murid-muridnya tentang Bapa, tapi selalu digunakan kiasan-kiasan selama ini. Berarti Bapa ini adalah satu sosok yang sesungguhnya, maaf kata, mungkin itu hanya dibuatkan sebuah simbolis.
Padahal Bapa yang sesungguhnya sebenarnya mengacu pada Yesus. Sehingga Bapa itu diciptakan sebagai sebuah kiasan untuk menunjuk pada diri Yesus. Kenapa demikian? Karena begini loh. Siapa sesungguhnya Yesus itu? Dalam Alkitab menjelaskan 1 Timotius pasal 3 ayat 16, Paulus berkata, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Dia itu apa? Siapa? Allah. Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dan itu juga sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia. Nah kalau Allah menjadi manusia, ketika Yesus datang ke dunia, seharusnya kan dia Allah. Bisa nangkap? Yesus seharusnya Allah. Tapi ketika Yesus hidup di dunia, dia mengenakan daging, maka status Allah itu harus ditinggalkan. Status Allah harus ditinggalkan. Karena jika Yesus masih memegang status Allah akan kacau. Bayangkan Yesus lagi makan. Oh, Allah lagi makan bakso. Ini kan aneh. Okay? Allah itu roh, Yesus daging. Yesus bisa makan bakso, Allah nggak bisa karena Allah roh. Sedangkan Yesus daging. Maka kalau Yesus pertahankan status sebagai Allah, maka akan kacau. Ketika Yesus lagi tidur, lalu ada orang berkata, oh Allah lagi tidur, Allah lagi istirahat, jangan diganggu ya. Ini kan aneh. Ketika Yesus lagi mandi, Allah lagi mandi. Itu kacau, sangat kacau. Makanya Yesus itu fakta sesungguhnya Allah Bapa itu sebuah kiasan. Kiasan dari Bapa itu siapa? Sebenarnya itu Yesus. Kita lihat lebih jauh. Mengapa di Alkitab muncul ayat-ayat yang terkesan Allah itu seakan-akan ada dua pribadi, dui tunggal, atau ada tiga pribadi atau tritunggal? Karena masalah kiasan tadi. Karena Yesus sering memperkenalkan Allah Bapa itu dengan bahasa atau makna kiasan. Kiasan artinya bukan makna sesungguhnya. Oke, bukan makna sesungguhnya. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus bukan pribadi yang sesungguhnya. Pribadi yang sesungguhnya hanya satu. Bapa, Anak, Roh Kudus hanya sebutan. Hanya peran fungsi atau dikiaskan. Karena kiasan itu dibutuhkan untuk menunjuk pada fungsi-fungsi. Mengapa bisa muncul konsep Dwi Tunggal dan Tritunggal? Masalah kiasan ya. Karena Yesus menggunakan bahasa kiasan. Contoh bahasa kiasan. Aku melakukan pekerjaan Bapa. Dua pribadi kan? Berarti pekerjaan itu bukan tugasnya Yesus, tapi tugasnya Bapa. Aku hanya menjalankan. Karena begini dong. Di perjanjian lama dikatakan Allah adalah penebus. Berarti Allah Bapa itu yang harus menebus dosa manusia. Tapi Bapa itu roh, tidak bisa menebus dosa manusia. Karena dalam penebusan dosa harus ada darah yang ditumpahkan. Nah tugas siapa? Tugas Yesus. Karena Yesus adalah manusia. Allah yang lahir menjadi manusia, maka punya darah. Maka Yesus berkata, aku melakukan pekerjaan Bapa. Berarti penebusan itu sebagai tugas Bapa, tapi dijalankan oleh sang anak. Lalu, aku diutus oleh Bapa. Aku diutus oleh Bapa. Berarti Yesus datang, dia nggak bisa datang kadang kucuk-kucuk datang kepada bangsa Israel. Aku adalah Allah, nggak bisa. Aku diutus oleh Allah Bapa. Tujuannya apa? Bangsa Israel bisa terima Allah itu Bapa. Allah Bapa atau perjanjian lama itu Allah. Tapi Allah mengutus Yesus. Nah Yesus mereka nggak bisa terima. Gitu loh. Yesus disebut utusan saja nggak bisa diterima loh. Apalagi Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Karena Yesus dalam posisi utusan justru untuk memperkenalkan Allah yang sesungguhnya. Aku anak Allah. Ini kan sebuah kiasan. Bukan berarti Allah punya anak. Seperti dalam pemahaman doktrin agama seberang, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti kalau orang Kristen menyebut Yesus anak Allah itu sesat. Itu kan kiasan, istilah. Emangnya ketika Anda sebut anak tangga, berarti tangga itu beranak? Kan nggak mungkin. Anak tangga itu draft-draft naik turun itu. Anak tangga. Bukan berarti tangga beranak. Sama juga anak Allah bukan Allah beranak. Itu hanya sebutan. Kemudian, aku datang dan kembali kepada Bapa. Dia harus dari sumbernya.
dari Allah kembali kepada Allah. Artinya di sorga itu tempat tahta Yesus. Dia datang ke dunia, setelah tugas selesai dia naik lagi ke sorga. Bapa lebih besar dari aku. Kalimat itu juga seringkali Yesus ucapkan. Ketika hari kiamat, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, katakanlah kepada kami, bila manakah engkau datang kedua kali, apakah tanda-tanda dunia itu kiamat? Yesus berkata, tentang hari tidak seorang pun tahu. Malaikat di sorga tidak tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa sendiri tahu. Betulkah Yesus tidak tahu hari kiamat? Ini kan jadi aneh. Yang mau datang dia sendiri kok. Yang mau menghakimi dia sendiri kok. Masa dia nggak tahu? Itu hanya sebuah kiasan. Karena kalau Yesus berkata, yang tahu tentang hari kiamat adalah aku dan Bapa. Kalau Yesus katakan kalimat itu, mulai malam itu Yesus sudah nggak bisa tidur. Oke, pasti dikorek murid-muridnya. Dikorek, tolong dong kasih tahu. Besok-besoknya Petrus ajak Tuhan Yesus makan bakso. Guru, ini makan bakso. Guru, tanggal berapa sih engkau datang? Pasti dikorek-korek. Tapi Yesus lemparkan kepada Bapa. Aku nggak tahu, Bapa yang tahu. Kalau mau tahu tanya Bapa. Nah itu kan selesai. Oke. Apa Yesus nggak tahu tentang kiamat? Nggak mungkin. Aku datang dalam nama Bapa. Artinya, Yesus itu ingin perkenalkan nama Bapa. Dengan harapan supaya manusia mengenal Allah Bapa itu. Lalu nama Bapa itu siapa? Nah itu perlu kita selidiki lagi. Itu sebenarnya sudah saya jawab di dalam sesi-sesi sebelumnya. Bapa yang bersaksi tentang aku. Nah inilah bahasa kiasan. Bahasa kiasan untuk memperkenalkan Bapa. Macam-macam bahasa kiasan ini. Dari kalimat-kalimat kiasan di sebelah kiri jelas sekali memposisikan Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Tidak sama. Maka mereka yang mengenal Allah Tritunggal itu punya sebuah gambar untuk menjelaskan tentang Allah tentang segitiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu Allah di tengah-tengah. Bapa tidak sama di tengah. Bapa sama dengan Allah, Anak sama dengan Allah, Roh Kudus sama dengan Allah. Tapi di pinggir kiri kanan beda. Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Kan jadi aneh. Kenapa bisa demikian? Karena tidak memahami. Tidak memahami tentang bahasa kiasan. Sehingga Yesus tidak sama dengan Bapa. Karena itulah dari posisi kalimat-kalimat seperti di sebelah kiri inilah dibangunlah sebuah konsep oleh para teolog-teolog gereja awal yang menganut Allah Tritunggal. Konsepnya adalah seperti ini. Perhatikan konsep segitiga ini. Di tengah-tengah Allah, di atas Bapa, di sisi kiri Anak, di sisi kanan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus juga Allah. Nah, kenapa di bagian pinggirnya Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus bukan Anak? Kenapa bisa demikian? Sehingga dari sinilah kita lihat ada 3 pribadi. Sedangkan bagi saya, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, kemudian Bapa adalah Anak, kemudian Anak adalah Roh Kudus Allah adalah Bapa. Berarti sama. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat lebih jauh tentang gambar ini. Apakah konsep ini benar? Okay. Apakah konsep ini benar? Menurut saya konsep ini tidak benar. Di mana tidak benarnya? Karena tidak memahami bahasa kiasan. Karena bahasa kiasan itu bukan bahasa yang sesungguhnya. Bahasa kiasan adalah bahasa yang disimbolkan, bukan fakta yang sesungguhnya. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Perhatikan kata adalah satu. Dengan kata lain, konsep yang tepat adalah ini. Ketiganya adalah satu. Berarti Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus adalah Bapa. Kan seharusnya demikian. Karena kalau di tengah-tengahnya sama, kenapa di kiri kanan ini tidak salah, tidak sama? Karena itu gambar yang benar adalah Bapa sama Anak sama dengan Roh Kudus.
Dan itu sudah saya kupas pada sesi yang lalu. Bapa sama dengan anak sama dengan Roh Kudus. Karena orangnya itu sama. Saya akan tunjukkan lebih jauh bahwa Bapa sama dengan anak atau sama dengan Roh Kudus. Kita lihat Bapa sama dengan anak. Menurut penyelidikan saya dalam Alkitab, saya temukan kebenaran bahwa Bapa itu sama dengan anak. Di mana samanya? Allah Bapa dan anak itu adalah pribadi yang sama. Di bawah ini akan saya buktikan bahwa Yesus Kristus dan Bapa itu adalah pribadi yang sama. Berarti ketika kita memahami atau mengenal Yesus dengan Bapa, pasti kita akan menemukan pribadi itu sama. Kita lihat Bapa sama dengan anak. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sama enggak? Ketika kita mengenal Yesus, berarti sudah kenal Bapa. Kita sudah melihat Yesus, berarti sudah melihat Bapa. Berarti orangnya itu sama. Karena jika tidak, kalimat ini nggak bisa. Misalnya, saya berkata, kalau kalian sudah kenal saya, berarti sudah kenal Bapak saya. Kan nggak bisa. Walaupun saya dengan bapak saya itu wajahnya mirip, tetap tidak sama. Namanya saja sudah salah. Nama saya Nathan, papa saya namanya Mustahri. Itu kan sudah beda. Usianya beda, wajahnya beda, tinggi badannya beda, berat badannya beda, semuanya beda. Sehingga saya tidak bisa berkata, kalau sudah kenal aku, berarti sudah kenal Bapakku. Kalau sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapakku. Nggak bisa. Tapi kenapa Yesus bisa ucapkan kalimat demikian? Karena dia dan Bapa itu orangnya sama. Karena itu, apakah penganut Tritunggal itu bisa nangkap ayat yang ke-7? Tidak bisa. Jangankan penganut Tritunggal, murid-murid Yesus saja tidak bisa menangkap. Sehingga mereka beranggapan bahwa Yesus dengan Bapa itu adalah pribadi yang berbeda atau tidak sama. Maka ketika Yesus katakan di ayat yang ke-7, murid-murid tidak nangkap. Tapi mereka tidak berani bertanya. Mereka saling memandang, mungkin saling sikut-sikut. Coba kamu tanya deh yang lebih jelas. Ini sikut lagi, kamu tanya yang lebih jelas. Karena itulah, sampai akhirnya si Filipus yang kena sikut. Mungkin Filipus akhirnya lihat kiri kanan, sudah nggak ada yang bisa tanya. Lalu dia bertanya. Ketika Filipus bertanya, dia mewakili teman-temannya. Karena dia lihat semua temannya pada bingung. Kalimat yang diucapkan Filipus adalah, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Perhatikan kata kami, berarti Filipus bertanya itu mewakili teman-temannya, bukan pada dirinya. Kalau dia sendiri nggak mengerti, kan dia berkata, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Supaya aku bisa ngerti, supaya aku sudah jelas. Dan akhirnya, murid Tuhan Yesus kena semprot. Filipus kena semprot. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Sebenarnya jelas kan? Dengan kalimat, Filipus, lu ini kelewatan juga ya. Sekian lama 3 tahun siang dan malam kamu bersama-sama aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Sehingga Yesus ulangi kalimatnya di ayat yang ke-7. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di ayat yang ke-7 sebenarnya kalimat sangat aktif saat ini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa. Sekarang ini, di ayat yang ke-7, sekarang ini, saat ini, bukan nanti, bukan yang lalu, saat ini. Kalian itu sedang melihat Bapa, sudah mengenal Bapa. Jelas sebenarnya. Kemudian, ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Oke, jelas nggak di sini? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, kalau Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, seharusnya Bapa dengan Yesus itu sama. Bagaimana dikatakan tidak sama? Makanya saya katakan konsep yang demikian skema Tritunggal, skema segitiga ini keliru. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa diam-diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa yang diam dalam aku. Dia yang melakukan pekerjaan Bapa. Dia yang melakukan pekerjaannya. Berarti yang bekerja itu adalah Allah sendiri. Sedangkan kalimat
kiasan tadi Yesus berkata, aku melakukan pekerjaan Bapa. Sedangkan di ayat ini Yesus dikatakan Allah itu yang melakukan pekerjaannya. Berarti Yesus dengan Allah itu orangnya sama. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, kalau orangnya sama, bagaimana kita bisa mengatakan Tritunggal? Bagaimana kita katakan berbeda? Bapak Ibu, Yohanes 10:30, Yesus tegaskan, aku dan Bapa adalah satu. Artinya, Yesus dengan Bapa itu adalah orangnya yang sama. Ketika kita sudah mengenal Yesus, berarti kita sudah mengenal Allah Bapa di sorga. Yesus dan Bapa. Dengan kata lain, ketika kita sudah mengenal Yesus, berarti sudah mengenal Bapa. Ketika kita sudah melihat Yesus, berarti sudah melihat Bapa. Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Perhatikan kalimat yang saya cetak warna putih dan garis bawah. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan kata lain, yang diberitakan itu siapa? Yang diberitakan itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Berarti ketika kita bisa mengenal Yesus, berarti kita sebenarnya sudah mengenal Allah. Dan itulah yang diberitakan kepada bangsa-bangsa. Berarti ketika bangsa-bangsa menerima Yesus, percaya kepada Yesus, sebenarnya dia sudah percaya kepada Allah. Makanya Yesus katakan di Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti kalau orang hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Yesus, sesungguhnya mereka itu belum percaya kepada Allah. Baru setengah. Belum mengenal. Karena ketika dia terima Yesus, berarti sempurnalah. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita lihat lebih jauh di ayat ini. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan kata firman itu adalah Allah. Lalu kita masuk ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya adalah Allah menjadi manusia. Bagaimana proses Allah menjadi manusia? Prosesnya itu adalah lewat kelahiran. Berarti melalui kelahiranlah Allah menjadi manusia. Dan ketika Yesus menjadi manusia, Yesus tidak lagi bisa mempertahankan status Allah. Dia sepenuhnya manusia. Status Allah harus ditinggalkan. Berarti Allah Bapa itu sebuah status. Maka Yesus menggunakan bahasa kiasan. Bapa yang mengutus aku, Bapa lebih besar dari aku datang dari Bapa. Itu bahasa-bahasa kiasan. Karena di sini tidak menunjukkan ada sosok pribadi. Sosok pribadinya adalah dalam diri Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, ketika datang menjadi manusia, status yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dia sudah nggak bisa pakai status Allah lagi. Karena kalau Yesus pakai status Allah seperti yang saya katakan tadi, tidak masuk akal. Waktu Yesus lagi mandi, Allah lagi mandi. Waktu Yesus lagi tidur, dikatakan Allah lagi tidur. Dan maaf kata ya, ketika Yesus lagi beol, orang menganggap, oh Allah lagi buang hajat. Ini kan kacau balau, kacau. Maka status, kiasan dia gunakan. Kemudian, diam di antara kita. Perhatikan Yohanes pasal 14 saya tahu, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, diam di antara kita itulah yang disebut dengan istilah Immanuel. Allah beserta kita, Allah diam di tengah-tengah kita, Allah hidup di tengah-tengah masyarakat dalam diri Yesus Kristus. Nah, maka tidak heran murid-murid tidak bisa mengenal Yesus siapa. Karena di dalam pikiran mereka tuh sudah terkonsep duit tunggal. Bapa tidak sama dengan anak.
Nah, terulang lagi kepada penganut Tritunggal. Bapa tidak sama dengan anak. Sehingga Bapa dengan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Itu kacaunya. Padahal Bapa itu sama dengan anak. Kita coba mengenal Yesus sebelum lahir ke dunia. Sebelum lahir ke dunia. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya orang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lebih jelas, kita rincikan. Sebelum lahir ke dunia, Yesus sudah memiliki status Allah atau keilahian. Dia disebut penasihat ajaib. Penasihat ajaib itu artinya Allah itu maha tahu. Karena bagaimana seorang bisa menjadi penasihat kalau dia tidak mengetahui semuanya? Karena dia mengerti, mengetahui semuanya, maka dia disebut penasihat ajaib, artinya Allah yang maha tahu. Lalu Allah yang perkasa. Allah yang perkasa berarti Allah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dilakukan karena dia perkasa. Lalu Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Jadi Yesus itu sudah mendapatkan status sebagai Bapa. Sedangkan di perjanjian lama orang Yahudi itu menyebut Bapa. Sebenarnya yang dipanggil Bapa itu adalah Yesus Kristus yang belum lahir menjadi manusia. Nah, setelah Yesus lahir menjadi manusia, mereka tidak mau terima Yesus. Makanya Yesus berkata, kalau kalian adalah keturunan Allah, kalian akan terima aku. Kalau kalian bukan dari Allah, tidak akan terima aku. Kemudian Raja damai yang memberikan damai sejahtera. Raja di atas segala raja. Dan sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya, Yesus akan lahir dari seorang perawan. Kita lihat kembali Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda. Menamakan dia Immanuel. Lahir dan menamakan Immanuel. Kita lihat Immanuel tadi. Allah beserta kita. Sebelum Yesus lahir, dia disebut Immanuel. Allah beserta kita. Nah, waktu Yesus dilahirkan sama, dia disebut Immanuel. Matius 1:23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jadi Yesus disebut Immanuel, berarti Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang tinggal di tengah-tengah manusia. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Apa tujuan Yesus lahir ke dunia menjadi manusia? Hanya ada dua tujuan. Kita lihat Matius 1:23. Dua tujuan. Tujuan yang pertama, akan melahirkan anak laki-laki, nanti namakan dia Yesus. Tujuan pertama adalah agar manusia mengenal Allah yang benar. Karena ketika engkau mau mengenal seseorang, yang paling mendasar yang harus Anda ketahui adalah nama orang itu. Betul? Kan nggak mungkin dong Anda kenal tapi nggak pernah tanya namanya. Sehingga besok-besok lalu Anda ketemu di jalanan. Hey, kan nggak mungkin. Ketika Anda teriak namanya, maka itu pengenalan. Sama halnya, jadi ketika Anda sudah salaman hari ini, lalu bubar, besok Anda ketemu dia di stasiun. Nah, di stasiun itu dia berada di setengah 10 orang. Kalau 10 orang Anda tidak bisa panggil dia dong. Anda mau panggil, hoi, 10 orang melihat Anda. Tapi kalau Anda sebut nama dia, Pak Nathan. Nah, yang akan angkat tangan melambai itu adalah Nathan. Yang lain nggak peduli karena dia bukan nama Nathan. Jadi nama adalah pengenal. Lalu yang kedua, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Agar manusia bisa ditebus dari dosa, maka harus dibutuhkan darah. Sementara Allah itu tidak punya darah. Nah, bagaimana supaya Allah punya darah? Maka Allah harus menjadi manusia. Karena tujuan Yesus lahir ke dunia adalah memperkenalkan Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Jelas sekali, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Allah yang kekal.
Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah menemukan sebuah jawabannya jelas dan tegas. Yesus adalah Allah yang Maha Esa itu. Apa tujuan Yesus lahir ke dunia? Tujuannya menyelesaikan dosa. Karena itulah Yesus dikenal sebagai juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Lukas 2:10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam perjanjian lama, Allah itu disebut juru selamat. Di perjanjian lama, Allah disebut juru selamat. Sedangkan di perjanjian baru, Yesus Kristus disebut juru selamat. Berarti Yesus adalah juru selamat bagi seluruh bangsa. Perjanjian lama, perjanjian baru, juru selamatnya sama, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjadi juru selamat itu bukan sekelompok orang, tetapi seluruh bangsa. Dengan kata lain, selain Yesus Kristus, tidak ada juru selamat yang lain lagi. Karena di dalam perjanjian lama, Yesaya 43:11, Aku adalah Tuhan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi melalui Nabi Yesaya, Allah menegaskan bahwa Dia satu-satunya juru selamat. Oke, perjanjian lama. Lalu di perjanjian baru. Namun dalam perjanjian baru, juru selamat itu ditegaskan bahwa Dia adalah Yesus Kristus. Yesus adalah juru selamat tunggal. Apakah juru selamat itu jadi ada dua? Perjanjian lama satu, perjanjian baru satu? Tentu tidak. Perjanjian lama dengan perjanjian baru orangnya itu sama, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, dari sini kita sudah tahu Yesus sama dengan Bapa, sama-sama dengan juru selamat. Jadi Bapa adalah juru selamat, Allah adalah juru selamat. Nah, dalam menjalankan juru selamat ini dibutuhkan darah. Bapa tidak punya darah. Nah, bagaimana supaya Bapa punya darah? Maka harus diperankan lewat anak. Karena anak itu telah lahir ke dunia. Maka anak punya darah. Sehingga Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Nah, kalau Bapa yang menjadi manusia, bukankah Yesus itu adalah Allah yang Maha Esa? Sebenarnya Allah adalah satu-satunya juru selamat. Namun dalam melakukan penyelamatan dibutuhkan unsur utama, yaitu darah. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perhatikan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Persoalannya adalah Allah itu roh. Allah itu tidak punya darah. Bagaimana supaya Allah punya darah? Maka Allah harus lahir ke dunia. Dan yang lahir ke dunia itu adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Agar Allah memiliki darah, maka Allah harus menjadi manusia. Cara Allah menjadi manusia adalah lewat kelahiran. Jadi sebenarnya yang lahir ke dunia itu adalah Allah Bapa. Berarti ketika kita sudah mengenal Allah Bapa, kita sudah mengenal Yesus. Melalui kelahiran diri Yesus, kini Allah Bapa telah memiliki darah penebusan dosa. Seperti yang Yesus katakan di Matius 26:28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Hidup kekal. Semua orang percaya pasti berharap masuk ke sorga dan terlepas dari neraka. Sorga neraka itu pasti dipercaya oleh semua agama. Semua orang yang beragama pasti berharap masuk sorga setelah mati. Dan untuk masuk ke sorga, satu-satunya adalah mengenal pemilik sorga. Siapakah pemilik sorga? Allah yang Esa. Okay? Namun sayangnya tidak semua orang mengenal siapakah pemilik sorga itu. Akibatnya banyak orang yang tidak
banyak orang yang aktif namun di luar kebenaran. Berarti sebelum menemukan Allah yang benar. Hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal ditentukan oleh pengenalan. Kalau Anda mengenal Allah yang benar, maka engkau akan dapatkan hidup yang kekal. Lalu Allah yang benar itu siapa? Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Dengan demikian, saya sudah kupas, saya sudah jelaskan tentang Yohanes 17 ayat 3 sebagai kesimpulannya. Harus mengenal siapakah sesungguhnya Allah yang Esa, harus mengenal siapakah sesungguhnya Yesus Kristus. Berarti kalau engkau sudah mengenal Yesus, seharusnya engkau sudah mengenal Allah. Dan Allah itu hanya satu-satunya Allah yang kekal. Mengapa harus mengenal Allah dengan baik? Mengenal dengan baik Allah Bapa dan Yesus, karena dalam misi keselamatan dari Allah bagi manusia itu melihat Bapa, Allah Esa, dan melihat Yesus Kristus. Dengan kata lain, ketika kita sudah mengenal Yesus, berarti sudah mengenal Allah. Yohanes 3:16-17, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Karena itu satu-satunya syarat keselamatan percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika engkau percaya Yesus, maka engkau sudah percaya kepada Allah. Berarti hidup kekal itu harus mengenal Bapa ini siapa, harus mengenal Yesus itu siapa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan Yohanes 14 ayat 7, kalau engkau sudah mengenal aku, berarti sudah mengenal Bapa, sudah melihat aku, sudah melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau Yesus dan Bapa itu adalah satu, berarti kesimpulannya Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Esa. Kesimpulan seluruh khotbah saya, kesimpulan dari seluruh pelajaran 25 judul, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Esa. Kita lihat kesimpulannya, Yohanes 20:27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Perhatikan kata Thomas. Ya, jawab Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dan Yesus adalah Allah yang Maha Esa. Kesimpulan kesimpulan adalah Yesus adalah Allah yang Maha Esa. Mengenal Yesus berarti sudah mengenal Bapa. Dan untuk bisa mengenal lebih jauh, silakan masuk ke dalam link YouTube Bible Teaching Ministry. Saya sudah sampaikan total 25 episode mengenal Allah yang Esa. Semua itu Bapak Ibu bisa lihat kembali secara lengkap di link Bible Teaching Ministry. Karena doktrin yang benar itu adalah doktrin Allah Esa, bukan doktrin Tritunggal. Tuhan Yesus sudah tegaskan di sini. Semua sesi itu ada di sini. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar dan ini adalah sesi yang terakhir. Sesi kesimpulan. Dan kesimpulannya kami tangkap Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah Esa. Di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, satu-satunya Allah. Berarti Allah itu hanya ada satu, bukan dua, bukan tiga. Allah itu Maha Esa. Semoga apa yang sudah kami pelajari dan kesimpulan pada hari ini sebagai penutup khotbah yang panjang, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Esa. Demikian doa permohonan kami, dan kami berharap agar 25 sesi ini banyak memperkenalkan kepada orang yang ragu-ragu, yang belum jelas tentang siapakah entitas Allah. Agar kebenaran ini menuntun kami pada keselamatan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu, kita dengarkan sebuah penyembahan Bapa yang terbaik. Lagu yang memperkenalkan Bapa, dan Bapa itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Segala kerinduanku, Kau Bapa yang perhatikan setiap kebutuhanku. Ku bersyukur mengenalmu, Kau Bapa yang terbaikku. Ku mau selalu mengasihimu, Kau Bapa yang terbaikku. Kau Bapa yang pedulikan segala kerinduanku. Kau Bapa yang perhatikan setiap kebutuhanku. Ku bersyukur mengenalmu, Kau Bapa yang terbaikku. Ku mau selalu mengasihimu, Kau Bapa yang terbaikku. I'm so grateful to know you, Lord. You're the best, Heavenly Father. Love you forever. You're the best, Heavenly Father. You're the best, Heavenly Father. Kau Bapa yang terbaikku. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah online STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa, setiap sesi pelajaran itu ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab, ketik rapi dan kirimkan kembali. Ini pelajaran yang terakhir. Topik 25, Bapa adalah satu-satunya Allah Esa. Pertanyaannya 10, pertama. Tuliskan teks ayat Yohanes 17 ayat 3. Jelaskan menurut pengertian saudara apakah Allah itu ada 3 pribadi Tritunggal berdasarkan ayat itu. Yang kedua, tidak ada satu ayat atau kata pun di Alkitab yang menyebut Tritunggal. Mengapa hamba-hamba Tuhan bisa percaya pada doktrin Tritunggal? 3. Tuliskan teks 4 ayat Alkitab yang menegaskan bahwa sejak dari perjanjian lama, bangsa Israel sudah menyebut Allah itu Bapa. Kelima, tuliskan teks ayat yang menegaskan Yesus sering memperkenalkan Bapa dengan makna kiasan, sehingga kita sulit mengenal pribadi Bapa. 7. Tuliskan minimal 7 contoh bahasa kiasan yang seakan-akan menyingkapkan adanya 2 pribadi, yaitu Bapa dan Anak atau Yesus, 2 pribadi yang berbeda. 6. Tuliskan teks ayat Alkitab yang mengungkapkan bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama.
7. Tuliskan teks ayat Alkitab yang mengungkapkan bahwa ketika kita mengenal atau melihat Yesus, berarti kita sudah mengenal dan melihat Bapa. Bagaimana mengenal pengenalan Paulus tentang Yesus dalam 1 Timotius 3:16? Siapakah Yesus menurut Paulus? 9. Tuliskan teks ayat Alkitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Kemudian jelaskan menurut pengertian saudara sendiri. 10. Tuliskan teks Matius 1:21 dan jelaskan 2 tujuan utama mengapa Allah lahir ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Silakan Anda jawab ketika kirimkan ke balik STT Itai. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di topik-topik yang lain.